Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Presiden ILC, Datuk Karni Ilyas yang berbahagia, Pak Suciwo Tejo yang berbahagia, Ustadz Haikal Hasan Baros, jubirnya Pak Habib Rizik yang kami muliakan, dan Pak Wagub tentunya, Sohibul Bed dan Sohibul Hajat di dalam DKI Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum Habib Rizik. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Al-Alawiyyi Al-Husaini. Kenapa saya katakan Al-Alawiyyi Al-Husaini? Karena memang marga Syihab itu keturunan dari Alawiyin oleh Imam Alwi. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Imam Isa bin Naqib. Imam Naqib bin Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin. Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimatiz Zahra Al-Batul. Fatimatiz Zahra Al-Batul binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu clear. Jadi saya menghormati dan mengagungkan habaib. Karena saya santri dididik oleh kiai saya dan orang tua saya seperti itu, sesuai dengan tuntutan nas dan hadis-hadis sahihnya memang seperti itu. Yang kedua, saya salah satu orang, mungkin juga yang lain, yang sering berbeda pendapat dengan beliau Habib Rizik. Tetapi dalam berbagai pilihan politik maupun strategi dakwah. Dalam pilihan politik kami berbeda pendapat dalam pilkada DKI maupun pilpres tahun 2019 kemarin. Beliau tidak mau memilih Ahok, saya menjadi timnya Ahok. Beliau pendukung 02, saya pendukung 01. Tetapi pilihan itu tetap tidak mengurangi rasa hormat saya kepada habaibnya. Karena bagi saya, kehormatan hormati orang itu tidak harus mengikuti. Al-hurmatu khairun minat ta'ati. Menghormati itu jauh lebih baik dan didahulukan daripada mengikuti. Sebagai contoh misal, saya menghormati Imam Hanafi, tapi saya mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kemudian bukan berarti kalau saya mengikuti Imam Syafi'i, saya membenci pada pengikutnya Imam Hanafi. Tidak seperti itu. Bukan berarti saya tidak bisa mengikuti Habib Rizik, bukan berarti saya membenci Habib Rizik. Bukan berarti saya membenci para pengikutnya Habib Rizik. Itu masalah pilihan. Dan saya meyakini, saya gembira ada habaib pulang dan datang ke Indonesia. Kenapa itu saya gembira kalau ada habaib pulang ke Indonesia? Karena ajaran orang tua saya mengatakan, ajaran kiai saya mengatakan, di mana ada bumi, di situ diinjak kakinya oleh para habaib, di situ akan ada keberkahan. Di situ akan ada kemakmuran, di situ akan ada keamanan, dan di situ akan ada kesejahteraan. Ahlul baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fattahiri, syubbihum bil anjumi zuhuri, mislama qad ja'a fis sunani. Itulah bait-bait doa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memandang fenomena kehabaiban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak setuju dan menyayangkan. Kenapa saya menyayangkan ada acara di Petamburan? Saya setuju maulid nabinya. Tapi saya agak sedikit keganggu karena ada pidato-pidato yang tidak diperlukan. Itu seharusnya yang harus dihindari. Tetapi maulid nabinya ini saya setuju. Kenapa kok sampai ada fenomena ini, kok protokol kesehatan ini dilanggar? Ini pemerintah, kita semua perlu tahu, ini fenomena apa.
Menurut saya ini, mohon maaf, bukan fenomena mobilisasi untuk melawan pemerintah, tidak ada. Juga bukan fenomena untuk konsolidasi tahun 2024, terlalu jauh menurut saya. Ini fenomena biasa. Ini fenomena orang mahabbah, orang cinta. Mahabbah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena maulid Nabi. Dan maulid Nabi yang penuh tidak hanya ada di Petamburan. Saya setiap tahun, kemarin juga datang. Cuma tahun lalu Habib Rizik gak datang. Saya setiap tahun datang ke Tebet. Peringatan maulid Nabi Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asghaf. Saya datang, Ustadz. Tiap tahun saya datang. Kenapa? Karena saya terpanggil. Saya rindu kayak ada panggilan untuk hadir di acara itu. Tetapi tidak ada. Dan di tempat-tempat yang lain juga penuh. Maulid-maulid itu penuh. Lautan manusia, enggak terbendung. Namanya orang cinta itu melampaui batas. Termasuk batas-batas kesehatan. Termasuk batas-batas protokol. Namanya cinta. Cinta tidak bisa didekati dengan law enforcement. Pak Karni Ilyas punya anak, cinta, jatuh cinta. Dilarang pacaran, nggak mungkin, tetap nyolong-nyolong. Cinta hanya bisa difasilitasi. Nikahkan dia. Karena cinta. Karena itu ini juga butuh renungan. Setelah ini bagaimana? Setelah ini perlu kita renungkan. Apakah ini memang mau diketatin semua, kalau boleh satu, boleh semua, atau tidak tadi disampaikan. Saya mencoba dengan judul lagu Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Saya usul. Kalau memang mau diketatin, ketatin semua. Termasuk pasar-pasar ditutup. Tapi kalau pasar-pasar ditutup, mohon maaf, ekonomi resesi. Tapi kalau pasarnya dibuka, peringatan maulid nabinya dilarang, nanti terkesan pemerintah diskriminasi. Hanya mengutamakan kepentingan material, yaitu kepentingan perut, logistik, sama kepentingan kesehatan. Pemerintah nggak boleh seperti itu. Pemerintah harus juga mempertimbangkan keseimbangan spiritual. Nah karena itu saya mengusulkan jalan tengah dan terobosan yang ilmiah, fasilitasi. Tadi Pak Wagub mengatakan, peringatan kegiatan-kegiatan keagamaan diperbolehkan sepanjang satu, misal panitia menyiapkan masker sesuai dengan kebutuhan yang hadir. 2, kapasitas tempat diukur. Kalau misal kapasitasnya adalah 10.000, yang boleh hadir maksimal 5.000. Dan itu dijadikan prasyarat. Enggak mungkin ini dilarang. Kenapa? Kalau pemerintah hanya semata-mata mengesankan ekonominya dilonggarkan, kegiatan keagamaannya diketatkan, nanti terkesan diskriminasi. Karena apa? Orang buat maulid Nabi ini mahabbah, kerinduan nggak bisa dicegah. Dan di kampung-kampung jalan, di mana-mana jalan, dan fenomena orang menghadiri habaib banyak, tidak hanya Habib Rizik, hampir semua habaib, hampir semua majelis mencintai Rasulullah maulid penuh lautan manusia di Indonesia ini. Meskipun ada pandemi, nggak peduli mereka-mereka ini. Kenapa? Cinta. Cinta menganggap apa? Justru dengan adanya COVID, mereka punya anggapan teman-teman, dengan saya menghadiri maulid Nabi, mungkin saya dapat syafaat, penyakitnya hilang. Ini keyakinan, nggak bisa dibantah. Karena itu saya mengusulkan, bapak-bapak yang ada di protokol COVID ini, penanganan, lebih baik difasilitasi. Lebih baik difasilitasi, tapi dengan aturan kesehatan yang ketat. Dan kalau panitia nggak mampu untuk melakukan fasilitas itu, kalau memang pemerintah punya program, fasilitasi pemerintah. Jangan, mohon maaf, kesannya pemerintah ini hanya membantu bansos untuk makan dan minum, beras, kebutuhan perut. Tapi kebutuhan spiritual nggak difasilitasi. Dalam situasi sulit seperti ini Pak, masyarakat bingung, butuh tokoh spiritual yang menjelaskan, menenangkan dan sebagainya supaya tidak gaduh. Nah ini
standing point-nya, tapi harus kesehatan juga diutamakan, tapi pemerintah memfasilitasi. Tidak boleh melarang. Orang cinta kok dilarang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat senang sekali dengan statementnya Pak Hasan Haikal Baros. Beliau ini Arab tapi bukan Habib. Tidak semua Arab itu Habib. Ya kan? Dan mencintai habaib itu ada sebagian ulama dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa salah satu sarana mencintai Rasulullah itu dengan mencintai ahlul baitnya. Dan itu memang ada nasnya dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah. Itu jelas. Nah, ya, tapi fenomena ini saya mengatakan saya senang pendapat beliau. Hampir semua habaib mayoritas di Indonesia ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Clear ya? Dan fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram melakukan pemberontakan. Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram ikut terlibat menurunkan kekuasaan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Itu fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya ingatkan teman saya Ustadz Hasan Akal Hasan, kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendorong Habib Rizik, antum kan Sekjen HRS Center, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan mereka itu adalah orang non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mencintai Indonesia ini melakukan provokasi di internal antum. Tolong diwaspadai, tolong dicek supaya tidak ada fitnah. Karena itu yang paling penting adalah apa? Kita bersama-sama mengedepankan berpikiran positif. Kata guru saya, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Tulangan, mengatakan, berpikiran positif itu sudah separuh mengatasi masalah. Tidak ada sepanjang sejarah keberadaan dan peradaban manusia yang akan selesai karena dengan emosi dan dengan kekerasan. Berdakwah itu merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Berdakwah itu mencari kawan, bukan mencari lawan. Baik. Nah, yang terakhir, ya kan, saya katakan karena beliau ini adalah sangat yakin tidak akan melakukan pemberontakan, tidaklah usah. Kita sama-sama pikiran positif. Pak Hakal Hasan nggak usah mencurigai pemerintah sengaja tidak suka sama Habib Rizik, enggak. Sebaliknya Pak Henry tadi mengatakan tidak usah berpikiran negatif, berpikiran positif bahwa ini akan memberontak atau ini, enggak ada. Enggak ada. Ini fenomena sama-sama. Ayo kita perlu duduk. Perkara Habib Rizik keras atau mengkritik, memang negara ini butuh kritik. Tapi mohon maaf Pak, kritiknya ini apa yang disampaikan oleh beliau itu membutuhkan gelombang dan frekuensi yang sama. Supaya nyampe ke masyarakat, supaya nyampe yang dikritik. Jangan sampai gelombangnya FM menggunakan gelombang AM. Jangan sampai masyarakat ini sukanya jazz dikasih dangdut atau rock, gaduh nanti. Sesuai dengan gelombang yang sama. Baik. Saya yakin, ya kan, Pak Hasan Haikal karena fitnahnya tokoh ini banyak, marilah kita doakan semua tokoh-tokoh kita, habaib-habaib kita, supaya terbebas dari fitnah. Karena itu doanya orang NU kepada para habaib tiap malam. Tiap malam tahu nggak? Rabbir farfa'na bibarakatihim. Wahdinal husna bihurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Cukup. Saya kira itu Pak Hasan Haikal, tolong sisir teman-teman Anda, jangan sampai kena fitnah untuk memberontak kepada Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada untungnya, dia tidak pernah datang 1,5 tahun. Jadi semakin arif, semakin bijak, dan pengajiannya marifat udah.